بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أرسله الله تعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، يا أبا الزهراء، يا كوكبا من ضياء، يا نجما شق أفق السماء، يا أمل الإنسانية السمحاء. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di awal khutbah ini saya tidak lupa untuk mengingatkan diri pribadi dan juga jamaah sekalian dengan wasiat ketakwaan. Wasiat ini adalah wasiat yang besar karena datangnya minallahil akbar. Wasiat ini besar karena diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, dan Allah memberlakukan wasiat ini kepada umat yang pertama sampai umat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan telah kami wasiatkan kepada umat-umat yang kami berikan kitab kepada mereka sebelum kalian. Siapa yang dimaksud? Orang-orang Yahudi umatnya Nabi Musa, orang-orang Nasrani umatnya Nabi Isa, dan juga umat-umat yang lain yang Allah berikan kitab kepada mereka sebelum kita. Lalu Allah katakan wa iyyakum, dan juga kami wasiatkan kepada kalian, kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiatnya? Wasiatnya cuma satu, anittaqullah. Hendaklah kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, mari kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Karena inilah makna daripada ketakwaan, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Melaksanakan titah perintah Allah dan menjauhi cegah larangannya. Jemaah sekalian, ketika Allah bercerita tentang surga dan kenikmatannya, yang kata Nabi SAW, "Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Tak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, atau terbersit di benak manusia. Nikmat itu, kata Allah, uiddat lil muttaqin, disediakan untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Oleh karenanya jemaah sekalian, kita berdoa mudah-mudahan kita yang ada di masjid ini, saudara kita di masjid yang lain, dan keluarga kita yang di rumah, istri kita, anak-anak kita, mudah-mudahan kelak di yaumil akhir akan Allah kumpulkan fi zumratil muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih tersisa suasana Syawal, maka saya tidak lupa untuk menyempatkan diri mengucapkan kepada jemaah sekalian, minal a'idina wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, kullu amin wa antum bi khair. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menerima semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, dan kita perlu berdoa seperti itu karena kita yakin apa yang kita lakukan itu tidaklah sempurna, al-kamalu lillah, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berdoa, mudah-mudahan kalau ada kekurangan di dalam amal yang kita lakukan, Allah tutupi kekurangan itu dan Allah akan menerima amal kita apa adanya. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tujuan daripada saum Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, bisa kita dapatkan. Kita menjadi manusia yang selalu erat dengan hubungan atau dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan perintah Allah dan menjauhi cegah larangannya. Jemaah sekalian, siang hari ini saya hanya ingin membaca satu hadis. Saya kira hadis ini penting buat kita semua. Hadis ini menyebutkan satu sifat, di mana satu sifat ini kalau difahami
kemudian dilaksanakan, itu akan membantu kita menjaga nilai-nilai ketakwaan yang terbina selama ini. Orang akan menjadi mudah melaksanakan perintah Allah dan jauh dari cegah larangannya. Sifat ini namanya adalah sifat malu. Sekalian, sebuah sifat yang begitu erat hubungannya dengan keimanan, bahkan dia merupakan bahagian dari keimanan. Kata Nabi SAW, al-imanu, iman itu terdiri dari sekian puluh cabang, jamaah sekalian. A'laha bid'un wa sab'una syu'bah, 70 sekian cabang, kata Nabi SAW. A'laha la ilaha illallah, cabang iman yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq, yang paling rendah adalah cabang iman yang namanya imatatul adha 'anil tariq, menyingkirkan sesuatu yang berbahaya dari jalan. Lalu Nabi mengatakan wal imanu syu'batun minal wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu itu adalah bahagian daripada cabang keimanan. Sifat ini jemaah sekalian penting karena hampir semua pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada, baik itu aturan yang ada di dalam agama, di masyarakat, di kantor dan lain semacamnya, salah satu di antara penyebabnya adalah hilangnya sifat malu ini. Jemaah sekalian, hadis yang ingin saya bacakan diriwayatkan an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri, qala, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Rawahul Bukhari. Sesungguhnya kata Nabi SAW, kalimat-kalimat kenabian yang dulu disampaikan oleh para nabi kepada umatnya, disampaikan oleh nabi berikutnya kepada umatnya, disampaikan oleh nabi berikutnya lagi kepada umatnya, dan disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Dan siang hari ini saya akan membacakannya di hadapan saudara-saudara jemaah sekalian. Kalimat itu, kalimat kenabian itu adalah bunyinya, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, lakukanlah apa yang kamu inginkan. Ini kata-kata Nabi SAW. Dan ini yang diucapkan oleh nabi-nabi yang terdahulu kepada umatnya. Dan diucapkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat dan kepada kita. Jemaah sekalian, saya hanya ingin memberikan garis bawah pada kalimat fasna' ma syi'ta. Kalau engkau tidak malu, fasna', maka lakukanlah olehmu ma syi'ta, apa yang kamu inginkan. Saya akan kasih garis bawah pada kata fasna', maka lakukanlah. Buat yang belajar bahasa Arab, ini tahu bentuknya adalah fi'il amr, bentuk perintah. Lakukanlah olehmu. Ini perintah jemaah sekalian. Tapi para ulama mengatakan bahwa amr ini, makna dari amr ini mengandung 3 makna. Makna yang pertama adalah at-tahdid. Makna yang pertama adalah ancaman. Jadi kalimatnya memang kalimat perintah, tapi sebenarnya itu ancaman. Sehingga Nabi SAW ingin mengatakan kepada kita, seakan-akan mengatakan, idza lam tastahi, kalau engkau tidak malu, fasna' ma syi'ta, silakan, lakukan apa yang kamu inginkan, asal kamu berani menanggung akibatnya. Asal kamu berani, silakan. Ini ancaman sebenarnya. Ini persis seperti firman Allah di dalam Al-Quran, i'malu ma syi'tum. Allah mengatakan, lakukan oleh kalian apa yang kalian inginkan. Oh, berarti boleh dong kita melakukan apa yang kita inginkan, apa saja. Iya, tapi ingat, ini ancaman. Innahu bima ta'maluna basir. Allah maha melihat apa yang kalian lakukan. Dan Allah akan memberikan perhitungan lagi. Melakukan perhitungan, akan menghisab dan akan memberikan balasan. Jadi ini makna pertama dari perintah ini. Ancaman. Yang kedua, jemaah sekalian, makna kedua dari amr, dari perintah itu, fasna' ma syi'ta, itu adalah al-ibahah. Jadi di hadis ini, di kalimat ini, Nabi SAW ingin memberikan kepada kita arahan apa sih sebenarnya yang boleh kita lakukan
dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang boleh dilakukan, kata Nabi SAW, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau ada pekerjaan yang kamu lakukan lalu ketahuan oleh orang dan kamu tidak malu, maka lakukan. Karena biasanya itu pekerjaan baik. Kalau kita melakukan sebuah pekerjaan dan saat mengerjakan pekerjaan itu ketahuan oleh orang dan kita tidak malu, silahkan, kata Nabi, lakukan. Karena biasanya itu pekerjaan yang mulia. Kalau kita meninggalkan pekerjaan kita, tugas kita, ketika kita mendengar azan, ketahuan oleh orang, nggak malu. Karena kita akan datang ke masjid, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan, karena itu baik. Kalau satu saat misalnya kita ketahuan oleh teman kita membantu seseorang, orang yang sakit, orang yang miskin, orang yang butuh bantuan, ketahuan oleh orang, malu nggak? Enggak, silahkan lakukan. Karena itu pekerjaan bagus. Jadi mudah sekali. Nabi SAW memberikan arahan kepada kita, apa yang boleh dilakukan. Tapi kalau ada sebuah pekerjaan, kita lakukan, saat kita lakukan, kita malu kalau ketahuan oleh orang, jangan lakukan. Karena itu biasanya pekerjaan buruk. Kalau kita mencuri, ketahuan orang, malu nggak? Malu, berarti jangan. Kalau kita korupsi, ketahuan orang, malu nggak? Malu, jangan. Kalau kita berzina, menipu, ketahuan oleh orang, malu nggak? Malu, berarti jangan. Gampang sekali Nabi SAW memberikan arahan kepada kita, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Yang ketiga, jemaah sekalian, makna amr ini adalah al-khabar, informasi. Jadi fasna' ma syi'ta, kalimatnya kalimat seperti perintah, tapi maknanya adalah informatif. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, apabila engkau tidak malu, lakukan apa yang kamu inginkan. Maknanya adalah bahwa hanya orang-orang yang tidak punya rasa malu yang akan mengerjakan apa yang dia inginkan tanpa lagi perhatian terhadap aturan yang ada. Baik itu aturan di agama, aturan di kantor, aturan di masyarakat. Hanya orang yang tidak punya rasa malu saja. Dia akan labrak semuanya. Kenapa jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena saat itu ada yang bermasalah dengan imannya. Kata Nabi SAW gini, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina seorang yang berzina dalam keadaan imannya bagus. Sebab kalau imannya bagus, dia akan punya rasa malu. Dan dalam asar itu disebutkan bahwa al-iman wal haya qurina jami'an. Iman dan malu itu digandeng satu dengan yang lain. Idza nuzi'a ahaduhuma nuzi'al akhar. Kalau yang satu dicabut, yang lain akan ikut tercabut. Makanya Nabi mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina orang yang berzina dalam keadaan imannya bagus. Ketika berzina, imannya sedang bermasalah. Ketika bermasalah imannya, rasa malunya bermasalah. Akan dia tabrak semua aturan. Wala yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidak akan mencuri seorang mencuri. Tidak akan korupsi seorang koruptor dalam keadaan imannya bagus saat itu. Ketika dia melakukan itu, kondisi imannya bermasalah, maka sifat malunya bermasalah, dia akan tabrak semuanya. Wala yashrabu syaribul khamr hina yashrab wa huwa mu'min. Dan orang yang minum minuman keras, dia tidak akan melakukannya dalam keadaan imannya bagus. Ketika dia minum, berarti imannya sedang bermasalah. Ketika iman bermasalah, rasa malunya bermasalah, dia akan tabrak semuanya. Makanya Nabi SAW menginformasikan, hanya orang yang tidak punya rasa malu yang akan dia labrak semua aturan. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan ke dalam hati kita sifat malu ini. Sifat malu yang akan menjadikan kita punya motor yang dorongan yang kuat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan punya rem yang pakem agar kita tidak jatuh kepada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini buat kita semuanya jemaah sekalian, dari yang paling tinggi sampai yang paling di bawah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkahi kita semua. Jemaah sekalian, kalau apa yang saya sampaikan ini merupakan peringatan
tentu saya akan tujukan kepada diri saya secara pribadi, lalu kepada jamaah sekalian, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan karena peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. الحمد لله غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian, saya ingin mengingatkan kembali 3 makna dari perintah Nabi SAW. Fasna' ma syi'ta, lakukan apa yang kamu inginkan. Makna yang pertama adalah ancaman. Makna yang kedua adalah kebolehan, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak. Dan makna yang ketiga adalah informasi dari Nabi SAW bahwa hanya orang yang tidak punya rasa malu yang akan melakukan apa yang dia akan lakukan tanpa perhatian lagi terhadap aturan. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله
نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله
أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله